Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursyidi Alwiwijaya dengan NPM 254120. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan yang pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya yang dijelaskan oleh Bapak Febrian Eko Saputra. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ruang lingkup dan kegiatan statistika. Pengumpulan data. Pengertiannya, pengumpulan data adalah kegiatan awal dalam statistika yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Harus dilakukan dengan teliti agar hasil penelitian menjadi akurat dan dapat dipercaya. Metode pengumpulan data: observasi, angket atau kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan eksperimen. Untuk observasi, yaitu melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dan angket atau kuesioner, pertanyaan tertulis yang diberikan kepada audiens responden. Untuk wawancara, memperoleh informasi melalui tanya jawab dan dokumentasi, dan eksperimen, mengambil data dari arsip atau laporan, atau melakukan percobaan langsung. Pengolahan dan penyajian data. Tahap pengolahan data: mengelompokkan data, menghitung data, menyusun data, membuat grafik atau diagram. Tujuannya untuk mempermudah, menganalisa, mengurangi kesalahan, dan menyederhanakan informasi. Bentuk penyajian data yaitu ada tabel menyusun dalam baris kolom, diagram batang, membandingkan jumlah data, dan diagram garis menunjukkan perkembangan, dan diagram lingkaran menunjukkan persentase. Manfaat penyajian data yaitu untuk mempermudah membaca informasi, membantu menganalisis, dan menarik perhatian pembaca. Nah, analisis data dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan setelah data selesai diolah, bertujuan untuk menemukan pola dan hubungan antara variabel untuk menarik kesimpulan yang valid. Tujuan analisis data yaitu mengetahui pola data, menentukan hubungan antara variabel, menarik kesimpulan penelitian, ciri kesimpulan yang baik, sesuai dengan data, jelas dan tidak menyimpang dari hasil penelitian, memberikan jawaban terhadap masalah penelitian. Analisis data dan penarikan kesimpulan ini memiliki 4, yaitu pengolahan, analisis, interpretasi, dan kesimpulan. Jenis data: ada data kualitatif dan data kuantitatif, serta ada data internal dan eksternal. Untuk data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori sifat atau ciri tertentu dan tidak berupa angka. Contohnya jenis kelamin, warna rambut, agama tidak dapat dihitung dengan operasi matematika berupa kata atau kategori. Dan data kuantitatif, data yang berbentuk angka dan dapat dihitung. Contohnya tinggi badan, berat badan, nilai ujian dapat diukur secara numerik, dapat dihitung menggunakan rumus matematika. Dan data internal adalah data yang berasal dari dalam suatu organisasi atau lembaga. Contohnya data pegawai, data keuangan sekolah, membantu evaluasi dan mengambil keputusan internal. Dan data eksternal yaitu data yang berasal dari luar organisasi. Contohnya data sensus penduduk, data cuaca dari BMKG, membantu penelitian dan menambah informasi dari luar. Sumber data, data primer dan data sekunder. Data primer pengertiannya adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama oleh peneliti sendiri. Kelebihannya yaitu lebih akurat dan sesuai kebutuhan penelitian. Untuk kekurangannya yaitu membutuhkan waktu dan biaya lebih besar. Untuk data sekunder, pengertiannya yaitu data yang diperoleh oleh pihak lain atau sumber yang sudah tersedia. Untuk kelebihannya yaitu mudah diperoleh dan hemat biaya. Untuk kekurangannya, kadang kurang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk dimensi waktu yaitu data cross section dan data time series. Untuk data cross section yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu
tidak menunjukkan perkembangan waktu. Contohnya, data jumlah siswa tahun 2026. Dan data time series, data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu, bermanfaat untuk mengetahui perkembangan dan perubahan data. Contohnya, data inflasi setiap tahun dan data penjualan bulanan. Skala pengukuran, 4 skala pengukuran data, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk nominal, membedakan kategori tanpa tingkatan, tidak memiliki urutan, contohnya jenis kelamin atau agama. Untuk interval, yaitu memiliki jarak sama antar data, tetapi tidak memiliki nol mutlak, dapat dihitung selisihnya, contohnya suhu Celcius. Dan ordinal, memiliki urutan atau tingkatan, namun jarak antara tingkatan belum tentu sama, contohnya juara kelas atau tingkatan kepuasan. Dan untuk rasio, yaitu memiliki jarak sama dan non mutlak atau absolut, dapat dilakukan operasi matematika lengkap, contohnya berat badan dan tinggi badan. Syarat data yang baik, yaitu yang pertama adalah objek. Data harus sesuai kenyataan dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi penelitian. Yang kedua adalah relevan. Data harus sesuai dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Yang ketiga adalah akurat atau lengkap. Data yang harus benar, lengkap, dan dapat dipercaya agar hasil penelitian valid. Manfaat data yang memenuhi syarat, yaitu mengurangi kesalahan dalam proses penelitian, membantu pengambilan keputusan yang tepat dan terarah, dan ketiga adalah meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian. Ringkasan, kegiatan statistika, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis dan kesimpulan, dan jenis dan skala data, yaitu kualitatif, kuantitatif, internal dan eksternal, primer atau sekunder, cross section dan time series nominal, ordinal atau interval atau rasio. Untuk syarat data baik yaitu objektif, relevan, akurat, dan lengkap. Sebelumnya, terima kasih. Metode pengumpulan data, observasi, angket atau kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan referensi. Untuk observasi, yaitu melalui pemecahan unsur pada proses penelitian, dan angket atau kuesioner, berdasarkan metode dan audiens tersebut. Untuk wawancara, informasi dari tanda dan dokumentasi tersebut, dan kuesioner, melalui hasil data laporan atau kuesioner muncul. Pengolahan dan penelitian data, tahap pengolahan data, mengumpulkan data, menghitung data, menyusun data, membuat grafik atau diagram. Tujuannya untuk mempermudah, menganalisa, mengurangi kesalahan, dan menyederhanakan informasi. Bentuk penyajian data yaitu ada tabel menyusun dalam baris kolom, diagram batang, membandingkan jumlah data, dan diagram garis, menunjukkan perkembangan, dan diagram lingkaran, menunjukkan persentase. Manfaat penyajian data yaitu untuk mempermudah membaca informasi, membantu analisis, dan menarik perhatian pembaca. Analisis data dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan setelah data selesai diolah, bertujuan untuk menemukan pola dan hubungan antara variabel untuk menarik kesimpulan yang valid. Tujuan analisis data yaitu mengetahui pola data, menentukan hubungan antara variabel, menarik kesimpulan penelitian, jadi kesimpulan yang valid sesuai dengan data, jelas dan tidak menyimpang dari hasil penelitian, memberikan jawaban terhadap masalah penelitian. Analisis data dan penarikan kesimpulan memiliki 4 tipe: pengolahan, analisis, interpretasi, dan kesimpulan. Jenis data, ada data kualitatif dan data kuantitatif, serta ada data internal dan eksternal. Untuk data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori sifat atau ciri tertentu dan tidak berupa angka. Contohnya jenis kelamin, warna rambut, agama tidak dapat dihitung dengan operasi matematika, berupa kata atau kategori. Dan data kuantitatif, data yang berbentuk angka dan dapat dihitung. Contohnya tinggi badan, berat badan, nilai ujian dapat diukur secara numerik, dapat dihitung menggunakan rumus matematika. Dan data internal adalah data yang berasal dari dalam suatu organisasi atau lembaga. Contohnya data pegawai, data keuangan sekolah, membentuk evaluasi dan mengambil internal. Dan data eksternal yaitu data yang berasal dari luar organisasi. Contohnya data sensus penduduk, data sosial dari BMKG, membentuk penelitian dan informasi dari sumber data, data premier dan data sekunder. Data premier pengertiannya adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama oleh peneliti sendiri. Kelebihannya yaitu lebih akurat dan sesuai kebutuhan penelitian. Untuk kekurangannya yaitu membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Untuk data sekunder pengertiannya yaitu data yang diperoleh oleh pihak lain atau sumber yang sudah tersedia. Untuk kelebihannya yaitu mudah diperoleh dan hemat biaya. Untuk kekurangannya kadang kurang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk dimensi waktu yaitu data cross section dan data time series. Untuk data cross section yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu tidak menunjukkan perkembangan waktu. Contohnya data jumlah siswa tahun 2026. Dan data time series, data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu, bermanfaat untuk mengetahui perkembangan dan perubahan data. Contohnya data inflasi setiap tahun dan data penjualan bulanan. Skala pengukuran, 4 skala pengukuran data yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk nominal membedakan kategori tanpa tingkatan, tidak memiliki urutan, contohnya jenis kelamin atau agama. Untuk interval yaitu memiliki jarak sama antar data tetapi tidak memiliki nol mutlak, dapat dihitung selisihnya, contohnya suhu Celcius. Dan ordinal memiliki urutan atau tingkatan namun jarak antara tingkatan belum tentu sama, contohnya juara kelas atau tingkatan kepuasan. Dan untuk rasio yaitu memiliki jarak sama dan non mutlak atau absolut, dapat dilakukan operasi matematika lengkap, contohnya berat badan dan tinggi badan. Syarat data yang baik yaitu pertama adalah objek, data harus sesuai kenyataan dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi penelitian. Yang kedua adalah relevan, data harus sesuai dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Yang ketiga adalah akurat atau lengkap, data yang harus benar, lengkap, dan dapat dipercaya agar hasil penelitian valid. Manfaat data yang memenuhi syarat yaitu mengurangi kesalahan dalam proses penelitian, membantu pengambilan keputusan yang tepat dan terarah, dan ketiga adalah meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian.
Ringkasan, kegiatan statistika, pengumpulan pengolahan kajian analisis dan kesimpulan, dan jenis tes, dan sel data yaitu kualitatif, kuantitatif, keterangan eksternal, print atau sekunder, cross section dan time series nominal, ordinal, temporal, ratio, untuk syarat data baik itu objektif, relevan, akurat, dan lengkap. Sebelumnya terima kasih.